Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara kita akan siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan berdoa, memuji, menyembah. Nah hari ini saya ingin bagikan mengapa kok kita harus, saudara, kuat di dalam kekuatan kuasanya. Saya akan bahas, saudara Kristus, tentang kekuatan itu datang dari mana. Saudara Kristus, apa itu kekuatan yang sejati. Saya percaya saudara akan diberkati dengan menara doa pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh ya Tuhan hadir, kami boleh ada di menara doa ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang terus menuntun, ya Tuhan membimbing, melindungi dan memberkati setiap kami. Hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin menara doa ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Pimpin doa-doa yang harus kami naikkan. Pimpin Tuhan nyanyian-nyanyian yang Engkau ingin kami naikkan. Menjadi satu nyanyian baru yang akan mengubah setiap kehidupan kami. Juga ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau menghidupi setiap sabda firman-Mu yang keluar ya Tuhan dari mulut hamba-Mu ini. Beri kemampuan Tuhan hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu, pesan profetik ya Tuhan, mengajar ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku Ya Tuhan. dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, lingkupi kami ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
Kau Allahku. Mari bersama-sama katakan lingkupiku, haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Mari sembahyang di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Mari datang sembah Bapak Saudara. Oh ya lama-lama. Mari saudara berdoa. Ya, biarlah Tuhan kau beri kami sayap untuk bisa terbang ya Tuhan, mengatasi siap badai kehidupan kami. Oh ya lama-lama kekuatan sayap. Oh ya lama-lama. Mari doa saudara, doa. Oh ya lama-lama. Oh ya lama-lama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi haleluya. Di saat badai, mari buka suaranya saudara. Lora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Kami tenang, ku tenang sebab kau Allah.
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dari awal naik begini katakan firman-Mu, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari angkat tanganmu sepanjang. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, saat ini di menara doa ini Tuhan, satu permohonan dan permintaan kami, beri kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Engkau yang berkata kalau kami menanti-nantikan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, ya Tuhan, sambil merendahkan diri dengan berpuasa, Tuhan, Kau janji Kau akan memberikan kami kekuatan yang baru,
kekuatan ya Tuhan, untuk kami bisa ya Tuhan mengatasi badai hidup kami. Engkau akan memberikan kami, Engkau janji Engkau akan memberikan kami sayap iman dan pengharapan. Tuhan, untuk kami bisa terbang tinggi ya Tuhan. Engkau memberikan kami kaki ya Tuhan yang bisa berlari ya Tuhan. Dan tidak menjadi lesu ketika kami menghadapi keadaan-keadaan darurat, kekejutan-kekejutan ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk bisa berjalan ya Tuhan, dan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa ya Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, untuk setiap kami semua, beri kami kekuatan yang baru. Dan kami tahu kekuatan kami adalah hadirat-Mu. Permudah kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Ya Yesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dari awal katakan betapa dahsyat. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Mari saudara berbahasa roh. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, curahkan ya Tuhan urapan-Mu ya Tuhan, curahkan urapan-Mu ya Tuhan, berikan kuasa-Mu ya Tuhan, berikan kekuatan-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima saudara, terima dalam nama Yesus. Oh ya, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus urapannya, terima, amin, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, penuhi kami semua, penuhi kami dengan hadirat, penuhi kami dengan urapan kasih. Tuhan, pulihkan hati anak-anak-Mu ini, pulihkan setiap luka hati kami, pulihkan ya Tuhan setiap ketakutan, kekhawatiran kami. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, urapan kasih-Mu memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-Mu yang sakit Tuhan. Apapun jenis sakit penyakit mereka Bapa, apa yang menjadi ya Tuhan doa, permohonan dan permintaan mereka ya Tuhan. Mereka sudah tulis di live chat ya Tuhan. Mereka sudah naikkan doa-doa secara pribadi mereka. Dan hari ini aku hamba-Mu yang mengasihi mereka Tuhan. Mereka umat-Mu, mereka jemaat-Mu. Mereka adalah umat tebusan-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Beri ya mereka kekuatan yang baru. Berikan mereka ya Tuhan petunjuk-Mu ya Tuhan. Hikmat-Mu ya Tuhan. Tuntunan-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu. Kesembuhan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, beri Tuhan, beri mereka. Ketika mereka mengalami ya Tuhan kesendirian dan kesepian, Yesus jadilah sahabat buat mereka. Jadilah penolong, jadilah penasihat, jadilah penghibur buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau lindungi Tuhan. Engkau lindungi usaha pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu ini. Bahkan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Beri kami hikmat untuk mengelola ya Tuhan keuangan. Ya Tuhan dengan benar ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan biarlah Engkau memberkati keuangan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan di masa-masa sulit ya Tuhan. Di masa-masa sulit Tuhan. Biarlah ya Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu buat setiap kami. Pelihara anak-anak-Mu dengan pemeliharaan yang supranatural ya Tuhan. Baik kesehatan mereka, hubungan mereka, usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka. Dan juga pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami memiliki hati yang terus melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai kami. Mari kita naikkan nyanyian lagu Engkaulah perisaiku. Makasih Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, biarlah setiap nyanyian-nyanyian yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, nyanyian-nyanyian ini Tuhan dapat membangun daripada semangat kami, membangun iman dan pengharapan kami ya Tuhan kepadamu. Tuhan, biarlah nyanyian-nyanyian ini Tuhan memperbaharui daripada kekuatan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pengakuan iman kami ya Tuhan. Meteraikan semua nyanyian pengakuan iman kami ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Engkau juga ya Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan dan menjawab setiap seruan doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan melihat ya Tuhan bahwa kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menyaksikan ya Tuhan kebesaran-Mu, keagungan-Mu ya Tuhan. Lewat perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, saya berikan judul saudara hari ini, kenapa kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ini memang perintah saudaraku ya, daripada firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Suruh kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita kuat bukan karena duitnya banyak. Kita kuat bukan karena gelar pendidikan kita panjang. Kita kuat bukan karena pangkat kita yang tinggi. Kita kuat bukan harta kekayaan kita. Atau kita kenal seseorang. Kita kuat ya, kekuatan kita adalah di dalam apa? Kekuatan kuasa Kristus. Katakan amin. Nah saudara Kristus, ini harus ditanamkan, dipegang dan lain sebagainya. Ini pegang di dalam pikiran kita. Saya ingin mungkin saudara hari-hari ini sedang mengalami stres, cemas, khawatir.
di mana saudara merasa bahwa saudara akan kehilangan masa depan, atau saudara akan melihat kehilangan masa depan daripada anak-anak saudara karena ada masalah tertentu atau karena sakit penyakit yang sedang dialami saat ini. Saya tidak tahu, saya ingin memberikan kabar baik dan mau menguatkan saudara semua. Katakan amin. Mungkin saudara tidak tahu, ya kan, apa, ya kan, jalan keluar daripada masa sulit yang saudara sedang hadapi hari ini. Atau mungkin saudara sedang menghadapi keadaan yang sangat terjepit dan saudara ingin secepatnya bisa keluar, dapatkan jalan keluar. Saudaraku, beberapa di antara saudara sedang berpikir, ya, apakah saya harus keluar dari pekerjaan? Apakah saya harus memutuskan bercerai? Mungkin beberapa kata, apakah saya harus pindah keluar kota? Apakah saya harus lepaskan semua aset saya untuk disita oleh bank sebagai pelunasan daripada hutang? Atau saudara sedang berpikir bahwa apakah saudara harus berjuang lagi untuk melunasi hutang-hutangnya? Beberapa di antara saudara mungkin berkata bahwa apakah saya harus melanjutkan kemoterapi? Saya sudah gak kuat menjalaninya. Atau saudara sedang bertanya, apakah saya harus mempercayai Tuhan untuk kesembuhan saya? Apa yang harus saya lakukan? Para hamba Tuhan, para pendeta, para pemimpin yang merasa gerejanya mengalami penurunan, tidak mengalami pertumbuhan. Mungkin saudara menjadi bingung, apakah harus mengundurkan diri dan menutup pelayanan saudara. Saudara Kristus, masa sulit seringkali menyebabkan kita sulit berpikir jernih. Masa sulit seringkali menyebabkan kita sulit berpikir secara jernih. Di masa sulit kita membutuhkan yang namanya apa? Hikmat Tuhan. Hikmat itu apa sih? Hikmat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan, untuk memulai satu pekerjaan atau menyelesaikan satu perkara sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan penting kita harus tahu bahwa hikmat, ya kan, ini adalah kunci untuk kita bisa hidup berhasil. Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Saudara, di masa-masa sulit, saudara dan saya, kita semua butuh apa? Hikmat Tuhan. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, ini hal yang sangat penting. Pertama, hikmat Tuhan itu berada di dalam kekuatan Tuhan. Hikmat Tuhan itu berada di dalam apa? Kekuatan Tuhan. Katakan amin saudara. Saya ingin sharingkan tentang kisah Daud saudara hari ini. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 saudaraku. Di sini ditulis saudara. Dan Daud sangat terjepit. Dia bukan cuman stressful. Tapi terjemahan Alkitab bahasa Inggris katakan greatly distressed. Bukan stress, tapi greatly distressed. Bukan tertekan saja, tapi udah kejepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu dengan telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya mau cerita dulu tentang Daud saudaraku. Ini benar-benar saudara, kan cara merenungkan firman Tuhan saudara. Yaitu caranya pertama, ambil satu ayat, baca pelan-pelan, pikirkan, ucapkan, renungkan, katakan lagi bersuara itu. Yang kedua adalah baca kisahnya, saudara, baca secara utuh kisahnya, lalu saudara ambil apa pelajarannya. Lalu refleksikan ke diri kita sendiri. Gitu. Nah hari ini saya nggak lewat ayat, tetapi lewat satu kisah. Saudara, kisah Daud. Daud ini saudara memulai sebagai seorang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan.
punya hati yang mulia, sehingga Tuhan memilih dia untuk apa saudara? Diurapi menjadi raja atas Israel. Tetapi saudara, setelah dia diurapi, saudara, permainan, pertunjukan drama dimulai. Saudara, apa yang terjadi? Dia harus ketemu seorang yang bernama siapa? Raksasa Goliat. Dan oleh karena ada urapan saudara, dia bisa menaklukkan Goliat. Lalu Goliat menjadi jalan masuk dia ke istana. Dia menjadi mantu raja daripada Israel, yaitu mantu Saul. Dia menjadi panglima perang Saul. Lalu saudara, lalu drama berikutnya, babak berikutnya terjadi saudara. Seri berikutnya yaitu apa? Rupanya musuh dia pertama sudah diselesaikan, musuh kedua muncul. Yaitu apa saudara? Ayah mertuanya. Rajanya sendiri iri hati, cemburu sama dia. Saudara, karena rakyat ibu-ibu, saudara, bernyanyi memuji Daud lebih daripada Saul. Dari sejak saat itulah, saudara, Saul, saudara, berusaha keras untuk membunuh daripada Daud. Dan Daud, saudaraku, menjadi seorang pelarian. Saudara, dia menyelamatkan dirinya ke gua-gua. Bertahun-tahun Daud menjadi seorang pelarian. Kehidupan Daud saudara bukan makin baik, malahan makin buruk saudaraku. Saudaraku, mungkin dia bisa bertanya saudara. Awalnya memang kuat sama Tuhan saudaraku. Tapi tiba-tiba tuh sampai satu titik dari pelarian saudara. Akhirnya dia ngalami seperti apa? Kelelahan. Lelah. Daud kelelahan berlari menyelamatkan jiwanya dari kejaran Saul. Saudara, Saul yang adalah raja Israel dengan segala kekuatan tentaranya kejar Daud. Saudara, lalu satu hari saudaraku, satu hari Daud berpikir, cukuplah sudah aku jadi seorang pelarian. Lalu dia berpikir bagaimana caranya agar Saul tidak bisa lagi mengejar dia. Kalau dia masih ada di wilayah daripada kekuasaan Israel, raja Israel, maka dia akan terus dikejar dengan segala kekuatan. Lalu dia berpikir dan dia mengambil keputusan untuk bersekutu dengan raja orang Filistin. Dan tinggal bersama dengan orang-orang Filistin yang adalah musuh dia. Dia sudah taklukkan Goliat orang Filistin. Sekarang dia mau bersekutu, mau bersama-sama, saudaraku, dan tinggal di tempat musuh, di wilayah musuh. Dia berpikir bahwa ini tempat yang aman, saudaraku. Saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara. Coba saudara perhatikan, sejak Daud saudara bersekutu dengan raja orang Filistin, mulai saat itu kalau saudara baca Alkitab, perhatikan Alkitab saudara, bahwa sejak saat itu tidak ada lagi mazmur yang ditulis oleh Daud. Sementara dia dikejar oleh Saul, masih ada mazmur yang ditulis. Dia ada di gua Adulam lah, dia apalah segala macam. Sejak dia bersekutu dengan raja orang Filistin, tinggal di wilayah musuh. Saudara, Tuhan tidak ada tulisan Tuhan berbicara kepada Daud. Dan saudara lihat sini, Daud, saudara, mulai membunuh banyak orang tanpa belas kasihan. Daud menjadi seseorang yang kita nggak kenal. Ini bukan Daud yang dulu. Udah beda, kejam nih yang Daud. Dan orang Filistin memberikan kepada Daud dan para pengikutnya bersama dengan keluarganya saudaraku, satu kota kecil yang bernama Siklag. Dan Daud dia bohongin. Daud berdusta kepada raja orang Filistin itu. Bahwa dia tuh pergi berperang, perangin lawan orang Israel. Karena kan raja Filistin dia kan bersekutu dengan, oke, aku mau bersekutu sama kamu dengan segala kekuatanku, kita sama-sama perangi Saul karena dia mengejar. Dia kan udah tahu ya, intelijennya sudah tahu bahwa Daud ini adalah buronan saudaraku, ya kan, pelarian, buronan. Ya, oke, kita bersatu, kita punya musuh yang sama. Memang dulu aku pernah bunuh raksasa kamu, tapi sekarang ya kan kita punya musuh sama ini kan. Tapi Daud gak pernah bunuh orang Israel. Tapi yang dia bunuh adalah apa? Orang-orang Amalek, orang-orang yang lain. Dia bohongin saudara. Daud sebenarnya saat itu saudara tidak lebih dari seorang preman, gangster. Karena dia udah capek dengan pelariannya. Dia kan jadi buron dari Daud.
Daud berlindung di wilayah teritorial orang Filistin. Daud udah capek bersembunyi di gua-gua. Sekalipun Saul tuh sebenarnya, ya kan, walaupun dia di gua-gua, Saul gak bisa tangkap Daud. Kenapa? Karena Tuhan lindungi Daud saat itu, saudara. Katakan amin. Memang dia capek, tetapi saudara, dia tetap ada di dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Masih di dalam wilayah pusat kehendak Tuhan. Lalu saudara, Daud berbicara sama dirinya sendiri. Saul akan menangkap aku. Aku akan mati dibunuh oleh Saul. Aku harus pergi kepada musuhku dan tinggal sama mereka. Saudara tebak apa kemudian yang terjadi? Saudara tahu? Suatu hari, saudaraku, keluarganya, anak-anaknya, seluruh hartanya, semuanya dibakar, dijarah. Keluarganya ditawan oleh orang Amalek. Keputusan untuk bersekutu dan hidup bersama dengan musuhnya justru mendatangkan jerat bagi dirinya sendiri. Alkitab katakan dalam 1 Samuel pasal 36, tadi kita sudah baca saudara. Daud sangat apa? Terjepit, greatly distressed. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Saya tulis begini saudara. Daud bukan hanya stressful. Tetapi greatly distressed. Bukan tertekan. Udah kejepit. Kalau udah kejepit udah gak bisa kemana-mana. Daud kehilangan keluarganya. Daud kehilangan harta kekayaannya. Daud kehilangan loyalitas para pengikutnya. Saudaraku, mereka rame-rame mau membunuh Daud. Daud hampir kehilangan nyawa juga. Saudaraku, Daud kehilangan segalanya. Saya mau kasih tahu begini. Terputusnya hubungan Daud dengan Tuhan karena dia kehilangan kepercayaannya sama Tuhan. Yang sanggup melindungi dia dan memelihara dia di masa-masa sulit sebagai buronan atau pelarian. Daud berpikir adalah lebih baik minta perlindungan dan pemeliharaan kepada raja orang Filistin, musuhnya, dan tinggal di sana. Saudaraku, kita lihat di sini. Saya bayangkan tentang kita ini orang percaya. Ada beberapa di antara kita orang percaya mungkin berpikir bahwa pergumulan berat, masalah yang gak pernah selesai-selesai. Saudara berpikir, udah capek aku. Doa sudah, semua sudah. Tapi ini gak pernah selesai. Lalu saudara seperti Daud. Mungkin saudara berbicara sama diri sendiri. Hati-hati lu ngobrol sama diri sendiri. Daud biasanya kalau ada apa-apa, kena apa-apa, dia tanya sama Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan. Tapi saat itu dia tidak ngomong sama Tuhan. Dia gak tanya sama Tuhan. Tetapi dia ngomong sama dirinya sendiri. Tiap kali Daud mau ambil keputusan, selalu dia tanya Tuhan. Atau dia tanya sama Yonatan. Atau dia tanya sama Samuel. Atau dia tanya sama Abimelek. Dia tanya sama semua orang-orang yang punya firman. Tapi saat itu saudara, kan dia terlalu lelah. Dia tidak tanya siapa-siapa, dia bilang. Dia pikir, ya kan aku akan mati nih. Aku akan ditangkap satu hari. Aku lebih baik. Saudara, itu akibat. Mungkin saudara cuma rasa. Sudah, semua sudah lakukan. Tapi kalau dia selesai. Saudara mau selesaikan dengan cara dan kekuatan sendiri. Mungkin saudara memutuskan untuk menyelesaikannya dengan pergi kemana? Ke paranormal. Ke dukun, orang pinter. Saudara punya masalah saudara. Saudara pikir cara penyelesaiannya. Mungkin saudara sudah memutuskan cara penyelesaian. Udah lebih baiklah hidup dalam dosa lah. Maksudnya hidup dalam kebohongan, penipuan, tipu sini, tipu sana. Curi sini, curi sana. Ya kan? Daripada ini lebih mudahlah hidup dalam dosa. Daripada hidup dalam ketaatan dengan firman Tuhan. Ya udah kepalanglah. Saudaraku, mungkin beberapa berkata bahwa. Berapa di antara saudara berkata bahwa. Daripada aku dibenci. Daripada aku tidak disukai. Daripada aku dikucilkan oleh keluarga. Oleh saudara-saudara besar. Saudaramu ditipu oleh tradisi
budaya leluhur. Sehingga saudara mulai kompromi dan menduakan Tuhan Yesus. Ini terjadi. Saudara bilang, udah gak apa-apa. Demi selamat, Itu semua untuk selamat kan saudara. Selamat semua. Selamat dari uang, selamat dari harga diri, selamat dari hubungan sosial, selamat mungkin dari untuk supaya bisa sehat. Semua mau pakai cara apapun dah kamu buat. Yang penting aku bisa dapetin. Saudara Kristus, saya mau nasihatin, Daud ambil keputusan. Dia bersekutu dengan musuh dan tinggal di wilayah musuh. Bukan Daud jadi makin bagus, makin habis semuanya. Keluarganya kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan semua orang-orang yang dia percaya. Bahkan dia hampir kehilangan nyawanya. Saudaraku Kristus. Tapi puji Tuhan, dalam saat yang seperti ini saudaraku. Daud, apa yang dibuat oleh Daud? Alkitab katakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saat Daud terjepit, dia terlebih dahulu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan Daud kekuatan yang baru. Apapun keadaan dan masalah yang saudara sedang hadapi. Saudara harus ketahui ini. Tuhan sedang menanti-nantikan saudara untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Tuhan ingin memberikan saudara kekuatan yang baru. Tuhan ingin memulihkan dan memberkati saudara. Yang percaya katakan amin. Yesaya 30 ayat 18. Ini saudaraku yang harus kita tahu. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Hendak menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kamu. Saudara, Tuhan sedang nunggu kapan waktunya. Dia sedang menanti-nantikan untuk menolong kita. Memulihkan kita. Memberkati kita. Sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Baca yang keras kalimat yang terakhir ayat ini. 1, 2, 3. Berbahagialah apa? Semua orang yang menanti-nantikan Dia. Katakan amin saudara. Kata kuncinya adalah datang kepada Dia. Nantikan Tuhan. Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara mungkin sedang kehilangan keluarga. Orang yang saudara kasihi. Saudara mungkin sedang kehilangan rumah. Kehilangan pekerjaan atau bisnis. Bahkan saudara sudah kehilangan identitas. Saudara kehilangan pikiran. Saya nasihati saudara. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Supaya saudara mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Ketika saudara menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan saudara hikmat dan strateginya. Tuhan akan memberikan solusi yang ajaib. Katakan amin. Tuhan akan memberikan kepada saudara langkah-langkah apa selanjutnya. Apa yang harus saudara lakukan. Dan satu yang kita butuhkan adalah saudara harus mendapatkan kekuatan baru. Yang mengerti kata, karena hikmat Tuhan itu ada di dalam apa? Kekuatan Tuhan. Katakan amin saudara. Hikmat Tuhan itu ada dalam kekuatan Tuhan. Daud saudara pada waktu keadaan terjepit. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Baru saudara setelah dia mendapatkan kekuatan. Ayat 8 dikatakan, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia mendapatkan tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan. Saudara yang kedua yang kita mau renungkan adalah begini saudaraku. Kekuatan Tuhan itu berada di dalam apa? Hadirat Tuhan. Saat saudara menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, Yesaya 40 ayat 31 ini ayat yang luar biasa. Saya ingin terus ulang ayat ini. Biarlah menjadi rema, menjadi kekuatan buat setiap kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara begini. Saat saudara bingung, stres, frustrasi. Saudara menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah marah. Perhatikan sini.
itu adalah saat yang paling berbahaya untuk mengambil keputusan. Jangan ambil keputusan. Saudara tidak boleh mengambil keputusan yang permanen berdasarkan perasaan yang sementara. Jangan ambil keputusan yang permanen berdasarkan perasaan yang sementara. Yang namanya lagi marah, lagi kesel. Saudara, itu sementara, perasaan sementara. Jangan ambil keputusan. Yang tadi saya berkata, apakah saya harus berhenti kerja? Apa harus saya bercerai? Saya harus pindah aja sekolah. Saya harus pindah aja kota. Coba saudara, jangan ambil keputusan yang permanen berdasarkan perasaan yang sementara. Saat saudara stres, saudara sedang susah hati, sedang letih lesu, saudara harus menguatkan kepercayaan saudara sama Tuhan. Katakan amin. Karena hikmat Tuhan, strategi Tuhan itu berada di dalam kekuatannya. Katakan amin. Dan kekuatan Tuhan itu berada di dalam apa? Hadirat Tuhan. Saat saudara menantikan Tuhan. Katakan amin. Ya, di saat Daud mendapat kekuatan yang baru. Kemudian Daud bertanya sama Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akankah dapat aku susul? Mereka aku susul. Lalu Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud, saudara, dia kuatkan dulu diri dia. Dia mendapat kekuatan baru. Baru saudara dia mendapatkan apa? Hikmat dan strategi. Jadi untuk berhasil kita perlu hikmat. Saudara, hikmat Tuhan berada di dalam kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan. Katakan amin saudara. Kuasa Tuhan berada di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan saudara bisa masuki ketika saudara menantikan Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Jadi jenis kekuatan apa yang saudara akan terima dan dapatkan kalau saudara hidup dalam hadirat Allah. Saudara, dengan cara menantikan Tuhan. Alkitab tadi dalam Yesaya pasal 40, saudaraku, dia berkata ada 3 hal kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama adalah saudara akan naik terbang seperti apa? Raja Wali. Saudara akan mendapatkan kekuatan karena saudara punya sayap. Saudara, kekuatan sayap saudara akan membuat saudara bisa naik terbang seperti Raja Wali. Saudaraku, kalau badai hidup saudara, ya kan, angin badai hajar begitu besar, pencobaan melampaui kekuatan saudara. Tapi saudara harus tahu ini bahwa badai hidup saudara tidak akan pernah melampaui kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin saudaraku. Oleh karena itu saudara jadikan Allah sebagai apa? Sumber kekuatan. Bukan yang lain. Bukan apapun. Bukan siapapun. Tetapi Tuhan Yesus Kristus. Inilah penting kenapa kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ketika saudara kuat dalam kekuatan kuasanya, maka ketika saudara dapatkan badai yang besar dalam hidup. Dengar baik saudaraku Yesus. Tiba-tiba sayap iman dan pengharapan saudara. Ini saudara saudara kepakan. Saudara bisa terbang tinggi, artinya saudara merasa bahwa orang lihat, kamu tuh punya masalah gitu besar. Begitu hebatnya kesulitan penderitaan kamu. Tapi kenapa kok kamu tenang? Saudara bisa berkata, ada damai sejahtera yang melampaui akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranku. Katakan amin. Kekuatan sayap yang membuat saudara terbang, itu adalah kekuatan damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, ketika ada damai sejahtera, itulah perlindungan. Itulah yang melindungi daripada apa? Hati saudara. Pada waktu, saudara lihat sini saudara. Damai sejahtera inilah yang akan menyebabkan saudara akan melihat mujizat, terobosan, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup saudara melalui goncangan besar
daripada angin badai kehidupan saudara. Katakan amin, ini kekuatan Tuhan. Saya khotbah ini, saudara, saya bagikan prinsip ini. Saya sudah menyaksikan dan mengalaminya. Katakan amin, katakan amin. Jadi kita sudah sering nyanyikan, ku kan berdiri di tengah badai, Tuhan adalah kekuatanku. Banyak lagu kita sudah nyanyikan. Bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi. Arti terbang tinggi itu artinya apa saudaraku? Saudara bisa tenang. Bisa tenang, bisa kuasai diri, bisa tenang. Itulah kekuatan apa? Damai sejahtera. Di mana letaknya? Di kepak sayap. Sayap iman, sayap doa. Apa sih iman? Percaya sama Tuhan. Pengharapan apa? Ya kan? Di pikiran kita yang terbaik, yang baik pasti akan terjadi. Itu pikiran. Iman percaya, dia pelihara, dia lindungi, dia tolong. Itu sayap iman. Itu yang membuat di sini jadi tenang karena ada damai sejahtera. Kekuatan itu kalau saudara menantikan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, di sini dikatakan saudara kekuatan. Saudara akan berlari seperti seorang atlet yang tidak menjadi apa? Lesu. Apa artinya saudara? Ya kan? Hal ini berarti bahwa dalam hidup kita bisa ada badai yang besar melampaui daripada kekuatan kita. Tetapi ada juga datang yang namanya keadaan-keadaan darurat. Kekejutan-kekejutan. Maaf saya bicara. Kadang bisa terjadi. Saudaraku, tiba-tiba saudara dengar kabar yang mengejutkan. Ya kan, seseorang yang dikasihi kena sakit. Itu kan bicara tentang saudara berlari oleh karena ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Sifatnya segera untuk ditangani dengan baik. Betul gak saudara? Lari, coba-coba lari. Ketika kami melihat anak kami yang masih kecil dulu. Saudara, kami dengar Sasa jatuh, Joel jatuh. Langsung lompat kami lari dapatkan. Itu artinya saudara kekuatan yang Roh Kudus berikan buat kita. Di dalam hadiratnya adalah kekuatan untuk bisa berlari tapi tidak lesu. Katakan amin. Dalam hidup kita terjadi kekejutan-kekejutan. Saudaraku, kita enggak kagetan, jadi enggak panikan. Kalau saudara memiliki apa? Kuat kuasa Allah. Katakan amin. Karena gini, sekalipun kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekejutan dan keadaan darurat. Bisa terjadi. Ketika orang Israel tiba di tanah perjanjian. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, Tuhan berfirman kepada orang Israel. Saudara, kalau kamu sudah masuk tanah perjanjian, kamu harus membangun dan memiliki kota-kota perlindungan. 7 kota perlindungan kamu harus bangun. Ya, 6 kota perlindungan kau harus bangun. Lalu Tuhan menjelaskan mengapa orang Israel memerlukan kota perlindungan. Bukankah mereka sudah ada di tanah perjanjian? Bukankah mereka sudah ada di pusat kehendak Allah? Harusnya ada perlindungan dong. Ada pemeliharaan dong. Ada berkat. Bukankah itu ada penuh dengan susu dan madunya? Kadang-kadang keadaan darurat bicara tentang orang yang kamu percayai bawa kabur uang kamu. Itu kekejutan. Saudara bisa ngerti? Ya kan? Anak yang kamu kasih tiba-tiba dengan kabar kecanduan narkoba. Terdeteksi sakit yang sakit yang mengerikan. Atau tiba-tiba saudara dengar kabar suami atau orang tua saudara kena PHK. Ini kekejutan. Saudara, tapi dengar baik, saya ingin beritahu kepada saudaraku. Ya kan? Tuhan aja suruh. Kenapa? Karena orang Israel walaupun dia tinggal di tanah perjanjian, bisa aja ada kecelakaan.
Bisa aja ada insiden terjadi. Eksiden terjadi. Kalau ada seorang membunuh tetapi tidak sengaja, dia harus lari ke kota perlindungan. Kalau ada apa-apa kenapa-apa, lari ke tempat beliau. Ketika orang ada di kota perlindungan itu, maka mereka tidak ada penghukuman, tidak akan boleh ada kematian. Di situ ada tempat perlindungan. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna, saudara. Katakan amin. Tetapi ada janji Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan berlari dan tidak menjadi apa? Lesu. Katakan amin. Kadang-kadang saudara semangat melayani, tiba-tiba datang kekejutan, datang kedaruratan, kena omongan sesuatu, langsung lesu lah udah, patah semangat lah udah, kecil hati, kecewa lah. Tidak, saudara akan tidak. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Ini kekuatan yang kita perlu. Kita akan berlari dan tidak lesu, artinya kita bisa mengalami keadaan darurat. Tetapi kita pasti akan menemukan penyelesaiannya. Sebab Tuhan memberikan kita kekuatan kuasanya dan juga hikmatnya. Katakan amin. Yang ketiga, saudara akan berjalan seperti seorang prajurit yang tidak menjadi lelah. Apa artinya saudaraku? Kita semuanya tahu apa yang harus kita lakukan di masa sulit. Kita berseru kepada Tuhan di saat keadaan darurat. Tetapi kebanyakan dari kita larut dalam rutinitas sehari-hari. Saudara tidak berlari kalau tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. Saudara tidak akan terbang jika saudara tidak ada sesuatu yang sangat buruk terjadi. Tapi ketika kita berjalan dengan baik saudaraku, Tuhan berkata, aku akan memberikan kamu kekuatan bukan hanya untuk keadaan darurat. Aku akan memberikan kamu kekuatan bukan hanya untuk kesulitan hidup. Tetapi aku akan memberikan kamu kekuatan setiap hari. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, aku akan berjalan. Kamu akan berjalan seperti seorang prajurit. Katakan amin. Artinya Tuhan berikan ke kita kekuatan berjalan. Supaya kita bisa hidup menurut rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Jadi hadirat Allah bukan hanya memberikan kita sayap untuk terbang di tengah badai. Kaki untuk berlari dalam keadaan darurat. Tetapi hadirat Allah juga memberikan kita kekuatan untuk berjalan setiap hari sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Allah. Saudara diberkati dengan pesan ini. Katakan amin. Saya ulangi lagi saudara Yesus. Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan Dia. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ketika saudara dicobai, saudara butuh yang namanya apa? Hikmat Allah. Dan hikmat Allah itu ada di dalam apa? Kekuatannya. Daud mendapatkan hikmat Allah strategi perang setelah dia menguatkan percayaan dari Tuhan. Tuhan berikan dia kekuatan. Kekuatan Tuhan, kuat kuasa Allah itu berada di mana? Di dalam hadirat Allah. Ketika saudara menanti-nantikan Tuhan. Hadirat Allah akan memberikan saudara sayap untuk saudara bisa terbang mengatasi badai. Hadirat Allah memberikan saudara kekuatan untuk kaki saudara bisa berlari dan tidak jadi lesu. Katakan amin. Dan hadirat Allah akan memberikan saudara kemampuan untuk berjalan hidup menurut kehendak Allah. Saudara diberikan pesan ini. Mari kita akan laksanakan, lakukan ini saudaraku. Banyak menantikan Tuhan lewat apa saudara? Saat teduh. Saudaraku, sabar dengan janji Tuhan. Lewat puasa, tetap terus memberi dengan murah hati. Saya yakin ketajaman kepekaan saudara daripada Tuhan akan berikan kepada saudara. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat anak-anak-Mu. Beri mereka kekuatan baru. Beri mereka kekuatan. Ya Tuhan, kekuatan sayap. Ketika ada badai datang tiba-tiba, mereka bisa terbang, tetap tenang, ada damai sejahtera. Tuhan, Kau berikan kekuatan buat kaki mereka ya Tuhan, untuk bisa berlari dan tidak menjadi lesu. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena mereka dapatkan hikmat-Mu, kekuatan-Mu untuk menyelesaikan kekejutan-kekejutan dalam hidup mereka. Dan juga ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kami bisa punya kekuatan ya Tuhan untuk berjalan
rutin memiliki rutinitas saat teduh, ibadah raya, berpuasa, membawa persembahan persepuluhan, berbuat baik, menginjil, melayani Tuhan. Ya Tuhan, melakukan kewajiban-kewajiban, pekerjaan-pekerjaan apapun. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan buat setiap kami. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup daripada kami semuanya. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan. Ya Tuhan, untuk pelayanan menara doa tempat ini. Berkati mereka Tuhan. Buka perbedaran-Mu yang melimpah yaitu langit. Curahkan hujan ya Tuhan pada masanya. Dan Engkau memberkati segala pekerjaan anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, kat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita makan, minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Yesus, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kedatangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.